Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahabbakumullah, saudara-saudariku sekalian, sahabat hijrah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan dalam program Hijrah Diaries kita yang membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah surat, yakni sepertiga dari Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Hal ini merujuk pada sebuah hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fil lail." Apakah tidak ada salah seorang di antara kalian yang sanggup untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka sahabat pun merasa berat tentang hal itu. Hingga mereka mengatakan, ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Kenapa bisa disebut sepertiga dalam Al-Qur'an? Maka para ulama pun menjelaskan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya Allah membagi Al-Quran ini menjadi 3 bagian. Dan Allah pun menetapkan bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah salah satu dari 3 bagian tersebut. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini kandungan yang terdapat di dalamnya ada kisah-kisah. Ada pula di sana tentang hukum dan juga sifat-sifat Allah. Maka surat Al-Ikhlas ini membahas tentang sifat-sifat Allah. Karena yang disebut sepertiga Al-Quran. Itu pula yang menyebabkan surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas. Karena ia murni menjelaskan tentang tauhidul ilmi. Di dalamnya ada tauhid rububiyah. Di dalamnya ada tauhid asma wa sifat. Tentang tauhid rububiyah misalkan, di sana ada sebuah ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, tempat seluruh umatnya bergantung, as-samad. Maka ini adalah rububiyah. Begitu pula lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini masuk dalam sifat-sifat Allah. Taib, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudariku sekalian, sahabat hijrah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kita mulai dari ayat pertama. Allah Ta'ala menyebutkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa ini perlu kita garis bawah. Ada Esa menurut letterlek dan ada Esa yang sering dikaitkan dengan Pancasila. Kalau kita bicara tentang bahasa, Esa bermakna tunggal. Bahwasanya Allah itu zat yang maha tunggal. Tetapi sebagian di antara kita sering mengkaitkan dengan sila pertama. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, tentu saja penjelasan-penjelasannya kita bisa ambil dari para mufassir, para ulama yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Dan ini memang merujuk pada Esa bermakna tunggal. Tetapi kalau dikaitkan dengan Pancasila, maka yang menjelaskan Pancasila ini apa? Tidak lain tidak bukan adalah butir-butir Pancasila. Dan menurut butir-butir Pancasila yang ada, bahwa Esa ini maknanya adalah ada. Bahwa Tuhan itu ada, bukan Tuhan itu tunggal. Dan ini kita bisa lihat pada penjelasan dari butir-butir Pancasila yang bisa kita dapatkan dari TAP MPR nomor 1 tahun 2003, bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama itu ada 7 butir. Mari kita sebutkan. Yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Sampai di sini mungkin belum banyak yang rancu. Tapi masuk kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Tidak mengganggu ibadah lain. Maka berarti di sini masing-masing agama memiliki Tuhan. Maka ini tidak sama dengan makna tauhid dalam Islam. Maka di sini Esa bermakna ada, bukan bermakna tunggal. Hal ini perlu kita bedakan. Begitu pula dalam butir yang lain, yakni membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita harus hidup rukun dengan agama yang berbeda-beda. Benar di sini, tetapi kepercayaan agama masing-masing dengan Tuhannya masing-masing ini berbeda dengan tauhid. Karena yang mengkaitkan antara qul huwallahu ahad dengan ketuhanan Yang Maha Esa ini sesuatu yang tidak nyambung. Yang satu ketika kita merujuk pada surat Al-Ikhlas ayat pertama, maka penjelasnya adalah syarah para ulama, para kitab-kitab tafsir, maka Esa di sini maknanya adalah tunggal. Sementara menurut ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama yang dijelaskan oleh butir-butir Pancasila, Esa maknanya ada, bahwa setiap agama memiliki Tuhannya masing-masing. Ini berbeda dengan konsep tauhid, yakni ifradullah fi ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka sekali lagi, sejatinya tidak tepat ketika mengkaitkan antara ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas dengan sila pertama dalam Pancasila kita. Baik, kita masuk kemudian pada ayat yang kedua. Ketika disebutkan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat di mana semua makhluknya bergantung kepadanya. Maka inilah yang harus kita pahami dalam setiap kejadian yang ada. Ketika kita sakit, jangan kemudian yang terbetik pertama kali adalah dokter fulan, spesialis ini dan spesialis itu. Bahwa Allah tempat bergantung. Tatkala kemudian kita kehilangan sesuatu, jangan kemudian menomorsatukan lapor ke sini, lapor ke sana. Ingatlah bahwa menjadikan Allah tempat bergantung ini adalah PR kita semua karena syaitan sering kali melalaikan kita semua. Karena jadikanlah kalimat Alhamdulillah ini selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah atas kelapangan yang Allah berikan, atau Alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu pula insya Allah dan qadarullah. Ini sejatinya harus selalu kita ucapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Tatkala kita berjanji, bukan berlandaskan tentang kemampuan kita, skill kita. Apa artinya kemampuan dan skill kalau Allah tidak mengizinkan? Baik, masuk pada ayat yang ketiga. Yakni lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka di sini tentu saja kita memiliki garis batas yang jelas dengan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Isa ibnu Allah, bahwasanya Isa adalah putranya Allah, dan sebagian mengatakan wal Jibril atau dan malaikat adalah ibnatullah, anak perempuannya Allah. Jelas ini adalah sesuatu yang salah. Tidak ada di sana bahwasanya Allah ini memiliki anak atau diperanakkan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Bahwasanya Allah ini adalah zat yang tidak bisa lagi disanggah. Ijma' para ulama mengatakan lam yalid wa lam yulad, ini benar-benar Allah tidak membutuhkan siapapun. Kitalah yang butuh kepadanya. Begitu pula ayat yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Bahwa siapapun kita, sepintar apapun kita, maka Allah yang memberikan kepintaran. Sekaya apapun kita, Allah yang memberikan kekayaan. Tidak ada yang sebanding dengannya. Ada orang yang punya jiwa penyayang, maka Allah lebih maha penyayang. Ada orang yang sangat santun, maka sungguh Allah lebih maha santun dan maha lembut lagi. Ada orang yang penyayang, pemaaf, maka sungguh Allah lebih penyayang, maha penyayang, dan juga maha pemaaf. Maka ini harus kita pahami bersama ayyuhal ikhwah. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi bekal bagi kita semua.
Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.